Malam itu, 7 Desember tahun 2020, jalan tol Jakarta Cikampek bukan sekedar jalur mobilitas biasa. Di titik yang kelak dikenal sebagai kilometer 50, sebuah rangkaian peristiwa mulai bergerak menuju sesuatu yang lebih dari sekedar insiden penegakan hukum. Ia akan menjadi salah satu tragedi paling kontroversial dalam sejarah Indonesia modern. Sebuah peristiwa yang hingga kini masih menyisakan pertanyaan, interpretasi, dan perdebatan yang belum sepenuhnya selesai. Peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Ia merupakan puncak dari ketegangan yang telah terbangun sejak beberapa minggu sebelumnya, terutama setelah kepulangan tokoh Front Pembela Islam, Muhammad Rizik Syihab dari Arab Saudi pada tanggal 10 November tahun 2020. Kepulangan itu disambut oleh ribuan massa di Bandara Soekarno-Hatta, memicu kekhawatiran pemerintah terkait pelanggaran protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Dalam hitungan hari, berbagai acara yang melibatkan Rizik menjadi sorotan, termasuk pernikahan putrinya di Petamburan yang kembali menghadirkan kerumunan besar. Seiring meningkatnya tekanan politik dan hukum, aparat mulai melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang berkaitan dengan Rizik Syihab dan organisasi yang ia pimpin, Front Pembela Islam. Pada awal Desember, kepolisian secara resmi menetapkan beberapa tersangka terkait pelanggaran protokol kesehatan. Situasi menjadi semakin tegang ketika muncul laporan bahwa Rizik akan diperiksa oleh pihak kepolisian pada tanggal 7 Desember tahun 2020. Di tengah konteks itulah, sebuah tim dari kepolisian, khususnya dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ditugaskan untuk melakukan pengintaian. Mereka memantau pergerakan rombongan yang diduga merupakan pengawal Rizik Syihab, yang oleh pihak FPI dikenal sebagai Laskar Khusus. Menurut versi resmi kepolisian, pada dini hari tanggal 7 Desember tahun 2020, sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat, tim tersebut mulai mengikuti dua kendaraan yang diduga berisi anggota Laskar FPI. Kendaraan itu melaju di sekitar kawasan Karawang menuju Jakarta. Polisi menyebutnya bahwa mereka melakukan pembuntutan sebagai bagian dari upaya pengamanan dan juga penyelidikan. Namun, apa yang terjadi setelah itu menjadi inti dari kontroversi. Sekitar pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat, di sekitar rest area kilometer 50 tol Jakarta Cikampek, terjadi peristiwa yang oleh kepolisian disebut sebagai serangan terhadap petugas. Dalam pernyataan resmi, polisi mengklaim bahwa kendaraan mereka dipepet dan diserang oleh rombongan tersebut. Bahkan disebutkan adanya penggunaan senjata api oleh pihak Laskar. Klaim ini kemudian menjadi dasar tindakan represif yang diambil oleh aparat. 6 anggota Laskar FPI tewas dalam insiden tersebut. Identitas mereka kemudian diketahui sebagai Andi Oktiawan, Muhammad Reza, Ahmad Sofyan, Lutfi Hakim, serta 2 lainnya yang juga merupakan bagian dari pengawal internal Habib Rizik. Namun versi ini segera dipertanyakan. Pihak FPI memberikan narasi yang berbeda secara fundamental. Mereka menyatakan bahwa anggota Laskar tidak melakukan penyerangan, melainkan justru menjadi korban pembuntutan dan penculikan oleh aparat. Dalam klaim mereka, sebagian korban masih hidup ketika diamankan, namun kemudian ditemukan tewas dalam kondisi yang menimbulkan dugaan pelanggaran HAM berat. Perbedaan narasi ini mendorong investigasi lebih lanjut dari berbagai pihak, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM kemudian melakukan penyelidikan independen. Mereka memeriksa berbagai bukti, termasuk rekaman CCTV, komunikasi digital, hasil otopsi, serta keterangan dari pihak kepolisian dan juga keluarga korban. Salah satu temuan penting adalah bahwa terdapat 2 konteks berbeda dalam peristiwa tersebut. Pertama, Komnas HAM menyatakan bahwa memang terjadi interaksi antara polisi dan juga Laskar FPI di jalan tol sebelum kilometer 50 yang berujung pada baku tembak.
Dalam konteks ini, mereka mengakui bahwa terdapat situasi saling serang yang menyebabkan 2 korban tewas di lokasi kejadian awal. Namun temuan yang paling krusial justru muncul pada fase berikutnya. 4 korban lain, menurut Komnas HAM, tidak tewas di lokasi baku tembak awal. Mereka masih hidup saat berada dalam penguasaan aparat. Dalam laporan resmi yang dirilis pada bulan Januari tahun 2021, Komnas HAM menyatakan bahwa kematian 4 orang tersebut merupakan pelanggaran HAM karena mereka berada dalam kondisi yang sudah tidak membahayakan ketika akhirnya kehilangan nyawa. Pernyataan ini secara implisit membedakan antara tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penggunaan kekuatan dalam situasi konflik dan tindakan yang berpotensi sebagai unlawful killing. Sementara itu, pihak kepolisian tetap mempertahankan posisi bahwa tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari pembelaan diri. Mereka menyatakan bahwa situasi di lapangan sangat dinamis dan juga berbahaya, sehingga keputusan penggunaan senjata diambil dalam hitungan detik. Perdebatan kemudian berkembang ke ranah hukum. Kasus ini sempat dibawa ke pengadilan, dengan 2 anggota polisi menjadi terdakwa atas dugaan pembunuhan melawan hukum. Namun, dalam putusan pengadilan, keduanya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, dengan alasan bahwa tindakan mereka dianggap sebagai bagian dari tugas negara dalam kondisi tertentu. Putusan ini memicu reaksi luas dari masyarakat sipil, terutama kelompok advokasi HAM yang menilai bahwa proses hukum belum sepenuhnya mengungkap kebenaran substantif dari peristiwa tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga mengambil langkah politik yang signifikan. Pada tanggal 30 Desember tahun 2020, hanya beberapa minggu setelah kejadian, pemerintah secara resmi membubarkan Front Pembela Islam. Keputusan ini diambil melalui surat keputusan bersama 6 pejabat tinggi negara, dengan alasan bahwa organisasi tersebut tidak memiliki legal standing dan dianggap mengganggu ketertiban umum. Pembubaran ini menambah dimensi baru dalam membaca tragedi kilometer 50. Ia tidak hanya lagi menjadi peristiwa hukum atau keamanan, tetapi juga bagian dari dinamika politik yang lebih luas, termasuk relasi antara negara dan kelompok masyarakat sipil dengan ideologi tertentu. Namun, di balik semua narasi resmi, laporan investigatif, dan juga putusan hukum, terdapat lapisan lain yang lebih sunyi, yaitu cerita lain dari keluarga korban. Bagi mereka, peristiwa ini bukan sekedar angka statistik atau bahan debat publik. Ia adalah kehilangan yang nyata, mendadak, dan belum sepenuhnya mendapatkan jawaban yang memuaskan. Beberapa keluarga menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan rekonstruksi yang transparan mengenai detik-detik terakhir anggota keluarga mereka. Ketidakjelasan ini memperpanjang bayang-bayang tragedi tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, peristiwa kilometer 50 juga membuka diskusi tentang standar penggunaan kekuatan oleh aparat, akuntabilitas institusi penegak hukum, serta batas antara keamanan negara dan juga perlindungan hak sipil. Indonesia, sebagai negara demokrasi yang sedang berkembang, menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan tersebut. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas dan juga ketertiban. Namun di sisi yang lain, ia juga terikat oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjamin hak hidup dan perlakuan yang adil bagi setiap warga negara. Tragedi kilometer 50 berada tepat di persimpangan 2 prinsip ini. Hingga hari ini, peristiwa tersebut masih menjadi referensi dalam berbagai diskusi akademis, laporan advokasi, dan bahkan narasi politik. Ia bukan hanya tentang apa yang terjadi 1 titik kilometer di sebuah jalan tol, tetapi tentang bagaimana sebuah negara merespon konflik, bagaimana kebenaran dibangun, dan bagaimana keadilan diupayakan.
Setelah peristiwa dini hari itu berlalu, apa yang tersisa bukan hanya jenazah dan juga laporan resmi, tetapi juga ruang kosong yang segera dipenuhi oleh berbagai versi kebenaran. Dalam tiap tragedi yang melibatkan negara dan juga warga sipil, fase setelah kejadian seringkali justru menjadi medan pertempuran utama. Bukan lagi dengan senjata, tetapi dengan narasi. Beberapa jam setelah insiden Tol Jakarta Cikampek, pihak kepolisian menggelar konferensi pers. Dalam pernyataannya, Polda Metro Jaya menyampaikan kronologi awal yang menekankan bahwa aparat berada dalam posisi yang defensif. Mereka menyebut adanya upaya penyerangan dari kelompok yang mereka identifikasi sebagai pengawal dari Rizik Syihab. Polisi juga memperlihatkan barang bukti berupa senjata api dan senjata tajam yang diklaim berasal dari pihak Laskar. Narasi ini segera menjadi headline nasional. Namun, hampir bersamaan dengan itu, pihak keluarga korban dan Front Pembela Islam menyampaikan versi yang berlawanan. Mereka menolak klaim bahwa Laskar membawa senjata api atau melakukan penyerangan. Sebaliknya, mereka menyebut bahwa anggota Laskar justru diculik dan dieksekusi di luar proses hukum. Perbedaan ini tidak hanya soal detail teknis, tetapi menyentuh inti dari peristiwa. Apakah ini peristiwa bentrokan bersenjata atau pembunuhan di luar hukum? Untuk menjembatani konflik narasi tersebut, Komnas HAM mengambil peran penting. Mereka membentuk tim penyidik dan mulai mengumpulkan bukti dari berbagai sumber. Dalam proses ini, Komnas HAM tidak hanya mengandalkan keterangan resmi, tapi juga melakukan pendekatan forensik dan analisis independen terhadap data digital. Salah satu aspek krusial dalam penyelidikan adalah rekaman CCTV dari sepanjang jalur tol, terutama di sekitar kilometer 50. Rekaman ini menjadi potongan puzzle yang membantu menyusun kronologi pergerakan kendaraan yang terlibat. Dari analisis tersebut, Komnas HAM menemukan bahwa memang terjadi pengejaran antara dua kelompok kendaraan. Namun, tidak semua detail yang disampaikan dalam konferensi pers awal dapat diverifikasi secara utuh melalui bukti visual. Selain itu, data komunikasi juga menjadi penting. Percakapan melalui ponsel dan aplikasi pesan menunjukkan adanya koordinasi di kedua belah pihak. Namun, interpretasi terhadap data ini sangat bergantung pada sudut pandang. Apakah itu bentuk pengawalan defensif atau persiapan konfrontasi? Kemudian, perhatian beralih pada hasil otopsi. Hasil forensik menunjukkan bahwa beberapa korban mengalami luka tembak. Namun, yang menjadi sorotan adalah posisi dan juga karakteristik luka tersebut. Dalam beberapa kasus, temuan menunjukkan indikasi bahwa korban ditembak dari jarak dekat, yang kemudian memicu pertanyaan, apakah ini terjadi dalam situasi baku tembak, atau setelah korban berada dalam penguasaan aparat? Komnas HAM mencoba menjawab pertanyaan ini dengan membagi peristiwa menjadi dua fase yang berbeda. Fase pertama adalah interaksi di jalan tol sebelum kilometer 50, yang melibatkan kejar-kejaran dan kemungkinan baku tembak. Di dalam fase ini, dua korban dinyatakan tewas di tempat kejadian. Fase kedua terjadi setelahnya, ketika 4 korban lainnya berada dalam kendali aparat. Dalam fase ini, Komnas HAM menyimpulkan bahwa tidak ditemukan cukup bukti bahwa keempat korban tersebut masih melakukan perlawanan yang membahayakan nyawa petugas saat mereka ditembak. Kesimpulan inilah yang menjadi titik balik dalam persepsi publik. Jika fase pertama masih bisa diperdebatkan sebagai situasi konflik yang dinamis, maka fase kedua membuka ruang bagi dugaan pelanggaran serius terhadap prinsip penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian. Dalam standar internasional, penggunaan kekuatan mematikan hanya dapat dibenarkan jika terdapat ancaman nyata dan segera terhadap nyawa. Ketika ancaman tersebut tidak lagi ada, maka penggunaan kekuatan harus dihentikan. Disinilah letak problematiknya. Pihak kepolisian tetap berpegang pada argumen bahwa situasi di lapangan tidak dapat dinilai secara statis.
Mereka menyatakan bahwa ancaman bisa berubah dalam hitungan detik, dan keputusan yang diambil oleh petugas didasarkan pada persepsi resiko tersebut. Namun, argumen ini tidak sepenuhnya meredam kritik. Berbagai organisasi masyarakat sipil menyoroti bahwa dalam negara hukum, setiap penggunaan kekuatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan juga proporsional. Mereka menuntut adanya proses hukum yang tidak hanya formal, tapi juga substantif dalam mengungkap kebenaran. Di tengah tekanan publik, dilakukanlah rekonstruksi kejadian oleh kepolisian. Rekonstruksi ini dimaksudkan untuk memperjelas alur peristiwa berdasarkan versi aparat. Namun, rekonstruksi tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. Beberapa pihak menilai bahwa adegan yang diperagakan tidak sepenuhnya konsisten dengan temuan Komnas HAM, terutama terkait fase kedua. Perbedaan ini mempertegas bahwa kasus kilometer 50 bukan hanya soal fakta, tapi juga tentang bagaimana fakta tersebut ditafsirkan dan juga disajikan. Proses hukum kemudian berjalan, namun dengan dinamika yang tidak kalah kompleks. Dua anggota kepolisian didakwa dalam kasus ini. Tetapi dalam dakwaan yang diajukan bukanlah pembunuhan berencana, melainkan tindak pidana yang berkaitan dengan perampasan nyawa secara melawan hukum dalam konteks tertentu. Di dalam persidangan, berbagai bukti dan juga saksi dihadirkan. Namun, seperti yang sering terjadi dalam kasus yang melibatkan aparat, terdapat keterbatasan dalam akses terhadap bukti tertentu, terutama yang berkaitan dengan prosedur internal dan juga komunikasi institusional. Akhirnya, pengadilan memutuskan bahwa kedua terdakwa tidak dapat dipidana. Putusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tindakan mereka dilakukan dalam rangka menjalankan tugas, meskipun terdapat aspek yang dipersoalkan. Putusan ini menimbulkan efek ganda. Di satu sisi, ia menutup jalur hukum formal bagi penuntutan pidana terhadap pelaku. Namun di sisi yang lain, ia justru membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang reformasi institusi penegak hukum. Banyak pihak mulai mempertanyakan mekanisme akuntabilitas internal dalam kepolisian, serta efektivitas pengawasan eksternal terhadap tindakan aparat. Kasus kilometer 50 kemudian menjadi semacam cermin yang mencerminkan bagaimana sistem bekerja dalam situasi krisis, bagaimana keputusan diambil di lapangan, dan bagaimana negara merespon ketika tindakan aparat dipertanyakan. Lebih dari itu, ia juga menunjukkan bahwa kebenaran tidak selalu hadir dalam bentuk yang tunggal. Ia seringkali terfragmentasi, tersebar di antara berbagai dokumen, kesaksian, dan juga interpretasi. Dalam konteks inilah, publik dihadapkan pada pilihan, menerima salah satu narasi, atau mempertanyakan dan juga mencari lapisan kebenaran yang lebih dalam. Dan mungkin, disitulah letak esensi dari peristiwa ini. Bukan hanya pada apa yang terjadi di kilometer 50, tapi pada bagaimana sebuah masyarakat memproses tragedi yang tidak pernah sepenuhnya jelas. Karena dalam banyak kasus seperti ini, yang hilang bukan hanya nyawa, tapi juga kepastian tentang hukum.